Time management, personal strategic to success. Nah, berbicara dengan time management, waktu satu hari itu berapa sih? 24 jam. Nah, 24 jam itu bisa nambah nggak? Nah, waktu 24 jam ya nggak bisa nambah. Sampai kapanpun waktu satu hari itu hanya 24 jam. Seperti itu. Tapi waktu 24 jam ini sama. Orang kaya waktunya juga 24 jam. Orang miskin juga 24 jam. Sama aja waktunya. Jadi kita mempunyai waktu yang sama, tapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita memanage waktu kita sehingga waktunya itu efektif. Efektif apa? Mencapai sukses kita. Jadi kita ada strategik yang kita lakukan bulanan, tahunan apa yang kita lakukan, bulanan apa yang kita lakukan, mingguan apa yang perlu kita lakukan, harian kita apa yang kita lakukan. Nah, seperti itu. Nah, effective time management itu ada 3 hal. Yang paling utama adalah bagaimana kita setting goal kita. Kemudian kita prioritizing, kemudian kita planning. Seperti itu. Nah, yang paling penting di sini adalah kita punya goal. Kalau kita nggak punya goal, itu percuma. Nah, dari teman-teman di sini, ada yang sudah mempunyai impian? Ada? Ada mempunyai goal? Ada. Siapa? Boleh. Saya Rini. Ya. Boleh sharing, Bu? Apa impiannya? Saya mimpi menjadi praktisi atau aktivis kuliner dari 1,5 tahun yang lalu lah, hampir 1,5. Fokus jenis kulinernya satu, itu namanya empek-empek. Itu kayaknya selama saya menjalankan itu sudah pakai setting goal, prioritizing dan planning, tapi masih terkendala karena saya masih sebagai karyawati BUMN. Oh, gitu. Jadi dalam setting goal saya untuk jadi praktisi atau penggiat. Saya sih bilang brandnya adalah penggiat kuliner empek-empek. Jadi saya bukan ingin berbisnis, tetapi bagaimana caranya membuat empek-empek itu menjadi sama setara dengan rendang yang tingkat internasional. Memang sulit, saya sudah lakukan riset, saya sudah ikut komunitas, tapi itu on off. Itu aja sih singkatnya. Jadi saya merasa kok jauh ya, maksudnya kok nggak, saya merasa sudah di depan mata, tapi kok nggak running ya gitu. Itu aja sih. Terima kasih Ko Albert. Iya. Dari 1,5 tahun itu udah sampai mana, Bu? Dalam arti kata udah sekarang mencapai di... Jadi awalnya saya mau kegiatan ini adalah kegiatan sosial. Jadi saya lebih ke campaign gitu-gitu ya. Iya. Tapi sebetulnya saya hobi, berdasarkan dari hobi. Tapi lama-lama secara finansial tergerus juga gitu. Lama-lama saya harus memprioritaskan hal-hal yang lebih penting dong, rumah tangga misalnya. Iya. Jadi ya yang sudah nih saya punya komunitas banyak, baik domestik, lokal maupun internasional. Oh ya. Saya sudah mencoba untuk pergi ke Hong Kong, ke Jepang gitu-gitu kan. Yeah. Dan hasil dari riset saya itu empek-empek itu memang makanan yang dari 10 orang saya riset itu hampir 8. Tapi begitu pertanyaan berikutnya adalah sering nggak makan pempek? 5. Terus nanti mau nggak bikin pempek? Jadi 2. Jadi memang pempek itu adalah seperti makanan rakyat, tetapi
tidak mudah untuk didapatkan dan tidak mudah untuk dibuat gitu. Iya. Dan Iya. saya kepingin kerjasama sama food teknologi teman-teman di Atma Oh. Jaya. Tapi kan lagi COVID nih. Oh. Saya rencananya pengen datang, pengen ngobrol sama teman-teman mahasiswa itu bagaimana saya pengen bikin tim gitu kan. Tapi semua itu masih terkendala karena COVID. Jadi saya kayak Iya. males lagi, terus nggak termotivasi lagi, moodnya tuh naik turun gitu. Tapi Oh. saya lihat ini adalah peluang di mana sekarang kan banyak UMKM tuh, terus pelatihan-pelatihan juga banyak. Nah ini momen di mana dari Sabang sampai Merauke, orang-orang Iya. itu harus kenal sama empek-empek, bahwa empek-empek itu bukan makanan yang sulit sebetulnya, dan kita negara maritim banyak ikan. Bahkan ikan air tawar Iya. pun itu bisa diolah. Cuman selama ini kan empek-empek itu lebih ke dagang, dan brandnya di Palembang ya kan? Iya. Gitu. Jadi Oh, itu aja sih Pak Albert. jadi Ibu kayaknya pengen mempromosikan pempek, jadi kayak semacam pempek itu kayak nasi Padang gitu ya. Jadi sampai internasional pun. Ya, setuju. Lebih tepatnya saya iri sama Thailand. Thailand itu punya Tom Yum. Tom Yumnya itu disupport loh sama negara. Jadi kalau kita lagi kemana-mana itu Thailand cuisine itu lebih tinggi dari kita. Sementara rendang go internasional itu tanpa bantuan siapapun. Artinya rendang itu lahir, berkembang sampai ke internasional, dia seperti benih yang dibawa oleh air sungai dan air laut. Iya. Tapi kalau sampailah dia ke negara orang. Tapi kalau kuis si Thailand, Tom Yum enggak. Thailand itu betul-betul propaganda. Thailand itu bilang bahwa makanan kita oke dan lain sebagainya, sehingga tingkat kualitas makanan Thailand itu selalu lebih tinggi dari tingkat kualitas makanan Indonesia. Padahal kalau memang saya belum melakukan riset secara detail, kayak di Belanda, di Amerika itu sudah banyak kuliner Indonesia kan, tapi dia belum setara sama kuliner Thailand. Kita nggak usah mimpi deh kayak Jepang sama Korea. Nah sekarang Indonesia sendiri dihajar sama kuliner Korea dan Jepang kan, generasi muda kita. Tapi saya sendiri maksudnya bukan nggak jealous, ya itu sudah waktunya. Kalau kita bilang alam semesta secara alam ya memang sudah karakter negara mereka lebih gigih dari kita. Memang negara kita yang belum segigih mereka gitu, sehingga kuliner kita juga belum bisa sebanding dengan mereka. Itu aja sih kok Albert. Ya, oke. Sorry ya. Ya nggak apa-apa. Iya. Jadi kan teman-teman bisa lihat video saya kan, maksudnya dalam arti kata muka saya udah sampai mana Bu? Dalam arti kata udah sekarang mencapai di. Jadi awalnya saya mau kegiatan ini adalah kegiatan sosial. Jadi saya lebih ke campaign gitu-gitu ya. Iya. Tapi sebetulnya saya hobi, berdasarkan dari hobi. Tapi lama-lama secara finansial tergerus juga gitu. Lama-lama saya harus memprioritaskan hal-hal yang lebih penting dong, rumah tangga misalnya. Iya. Jadi ya yang sudah nih saya punya komunitas banyak, baik domestik, lokal maupun internasional. Oh iya. Saya sudah mencoba untuk pergi ke Hong Kong, ke Jepang gitu-gitu kan. Yeah. Dan hasil dari riset saya itu empek-empek itu memang makanan yang dari 10 orang saya riset itu hampir 8. Tapi begitu pertanyaan berikutnya adalah sering nggak makan pempek? 5. Terus nanti mau nggak bikin pempek? Jadi 2. Jadi memang pempek itu adalah seperti makanan rakyat, tetapi tidak mudah untuk didapatkan dan tidak mudah untuk dibuat gitu. Dan saya kepingin kerjasama sama food teknologi teman-teman di Atma Jaya. Tapi kan lagi COVID nih. Saya rencananya pengen datang, pengen ngobrol sama teman-teman mahasiswa itu bagaimana saya pengen bikin tim gitu kan. Tapi semua itu masih terkendala karena COVID. Jadi saya kayak males lagi, terus nggak termotivasi lagi, moodnya tuh naik turun gitu. Tapi saya lihat ini adalah peluang di mana sekarang kan banyak UMKM tuh, terus pelatihan-pelatihan juga banyak. Nah ini momen di mana dari Sabang sampai Merauke,
orang-orang Iya, itu harus kenal sama empek-empek, bahwa empek-empek itu bukan makanan yang sulit sebetulnya, dan kita negara maritim banyak ikan, bahkan ikan air tawar iya, pun itu bisa diolah. Cuman selama ini kan empek-empek itu lebih ke dagang, brand, dan brandnya di Palembang ya kan, iya. gitu. Jadi Oh, itu aja sih Pak Albert. jadi, ya, jadi Ibu kayaknya pengen mempromosikan pempek, jadi kayak semacam pempek itu kayak nasi Padang gitu ya. Jadi sampai Eh, internasional Ya, pun, setuju. Lebih tepatnya saya iri sama Thailand. Thailand itu punya tom yum. Tom yumnya itu disupport loh sama negara. Jadi kalau kita lagi kemana-mana itu Thailand cuisine itu lebih tinggi dari kita. Sementara rendang go internasional itu tanpa bantuan siapapun. Artinya rendang oh itu iya, lahir, berkembang sampai ke internasional. Dia seperti benih yang dibawa oleh air sungai dan air laut. iya, Tapi iya, kalau sampailah dia ke negara orang. Tapi kalau kuis si Thailand, Tom Yum enggak. Thailand itu betul-betul propaganda. Thailand itu bilang bahwa makanan kita oke, dan lain sebagainya. Sehingga tingkat kualitas makanan Thailand itu selalu lebih tinggi dari tingkat kualitas makanan Indonesia. Padahal kalau memang saya belum melakukan riset secara detail, kayak di Belanda, di Amerika itu sudah banyak kuliner-kuliner Indonesia kan, tapi iya, dia belum setara sama kuliner Thailand. iya. Jadi kan teman-teman bisa lihat video saya kan, maksudnya dalam arti Bisa, kata saya bisa. muka saya lihat kan ya. Nah, Iya, iya. kalau misalnya diperhatikan di belakang itu ada kayak semacam di tembok itu ada tempelan post-it. Nah, Iya. nah kadang-kadang kita bisa kita ini agak menyimpang dikit tapi penting. Jadi Apa, betul. setting goal. Nah, setting goal kita udah tahu setting goal seperti itu, terus kita brainstorming aja. Kita brainstorming pakai post-it. Jadi saya Hmm. kayak beli post-it banyak gini. Oh Nah, ya. seperti ini. Kalau misalnya ada ide-ide apa, saya tempel seperti itu. Jadi Oh. kadang-kadang jadi kayak metode mind mapping. Nah, mind mapping itu ya kadang-kadang kita kan nggak bisa berpikir sistematis dan berurutan. Nah, kita Iya. brainstorming aja setelah kita setting goal, kita mau oke pempek mendunia. Ya, kita ada ide acak apa, kita tulis di post-it, kita tempelin. Nah, seperti itu. Nanti dari kita tempel-tempelin itu kita lihat lagi, kita rangkai, akhirnya kita bisa tahu, oh, apa yang harus kita lakukan itu akhirnya tahu. Seperti itu. Nah, itu sekilas tentang setting goals. Nah, yang paling penting begini dalam setting goal ya, kita punya goal, tapi yang kita perlu lakukan juga apa makna dari goal teman-teman tersebut. Nah, apa maknanya? Jadi meaning-nya apa? Seperti itu. Nah, Bu Rini ya tadi yang pempek ya? Siap. Ya, Siap. Bu Rini kan sudah setting goal pempek. Iya. Nah, saya ada alat bantu namanya Intuitive Coaching Card. Nah, Oh. Intuitive Coaching Card-nya itu akan ada gambar-gambar seperti ini, Bu. Oh. Nah, Naik dari sepeda. ya. Nah, seperti ini. Nah, Oh. saya akan menyebutkan ini kartunya berjumlah 77 kartu. Nah, Oke. 77 kartu. Jadi pertanyaannya adalah makna dari goal itu di pempek itu untuk Bu Rini. Nah, Ibu boleh pilih 1 sampai 77. Kartu nomor berapa, Bu, yang Ibu mau pilih? Coba Apa, nomor 1 sampai 77 ya, Pak Albert. Iya. Saya pilih nomor 17. Hari ini kan bulan Agustus. 17. Wah, ya. Nah, ini Bu. Uang. Nah, Yes. dari gambar ini, Financial. Ya, ya, betul. Ibu terlintas apa, Bu? Dari mimpi Uh, itu. Terlintas bahwa saya dengan melakukan kegiatan sosial saya
saya tidak berharap mendapatkan komersil, finansial, tetapi hasilnya seperti investasi. Nanti mungkin ke depannya dengan kegiatan saya itu banyak orang-orang yang diuntungkan dengan berbisnis empek-empeknya gitu loh. Iya, Iya, seperti itu ya Bu ya. iya, Jadi membantu orang, jadi iya. bisa buat lebih pempek lebih enak dan Ibu semacam kayak marketing produknya gitu ya, secara Saya keseluruhan. lebih ke ininya, lebih ke penggerak penggiatnya, bukan nggak di marketingnya. Iya, iya, penggerak penggiat. Penggiatnya, pemula ya. Kan di Papua itu kan juga belum populer, walaupun banyak ikan ya kan? Oh ya. Iya, Nah, iya. Mudah-mudahan. Thank you. Wah. jadi kartu ini kayak semacam membaca bawah sadar Bu Rini juga. Jadi setelah dikasih tunjuk kartunya, jadi ya itu adalah makna dari goal tersebut. Jadi gimana pempek dikenal di dunia, Bu Rini mempunyai niat mulia juga dalam arti kata, itu bisa membantu orang-orang untuk lebih punya usaha. Dan gimana cara buatnya seperti itu, nah Bu Rini bisa membantunya. Nah, seperti itu. Nah, itu setting goal. Jadi yang paling penting adalah meaning dari goal tersebut. Jadi waktu itu saya pernah bantu teman juga, meaning kenapa dia harus sukses. Ya, meaningnya adalah bagaimana dia bisa bermakna untuk anak-anaknya. Kebetulan dia punya anak 4, dan dia pengen ngajak anak-anaknya jalan-jalan seperti itu kemana-mana. Nah, jadi meaning dia harus sukses di salah satu perusahaan insurance, ya dia harus untuk keluarganya, untuk kebahagiaan keluarganya, untuk membawa anaknya jalan-jalan, jadi bisa bebas 4 orang itu. Jadi dia bisa pengen punya rumah sendiri. Nah, untuk anak-anaknya juga, dan juga dia pengen ngebawa anaknya jalan-jalan kemana-mana. Nah, itu yang harus kita resapin. Kita harus tahu why-nya, kenapa kita ingin goal tersebut benar-benar kita pengen kita capai. Kalau kita sudah ketemu why-nya, nanti how-nya akan ketemu dengan sendirinya. Why-nya kita cari, terus kita yakin, kita serahkan dalam kayak seperti gratitude meditation pagi, kita percaya itu sudah terjadi. Nah, nanti how-nya ketemu sendiri. Nah, saya sendiri sharing pengalaman ya. Jadi saya kan klinik Pranic Healing online. Jadi waktu itu ditawarin secara fisik, saya nggak mau. Untuk jaga klinik fisik, saya nggak mau. Padahal itu di daerah yang elit. Dan mungkin bayarannya cukup oke lah. Tapi saya nggak mau, pertama jauh. Kedua, saya fokusnya ya di klinik online. Dan kemudian, saya berpikir, saya kan penyembuhan prana ya. Penyembuhan prana, pengobatan prana ini ya semacam pakai Qi seperti itu. Klinik fisik aja itu klinik fisik aja banyak yang tutup juga, yang mengandalkan prana, pengobatan prana. Nah, ada orang yang keluar dari pekerjaan terus akhirnya tutup. Saya kalau mengandalkan prana apakah bisa hidup gitu loh ya. Saya berpikir seperti itu. Akhirnya saya setting goal klinik saya, walaupun klinik online. Jadi saya goalnya adalah klinik online. Dan goal saya, klinik online saya bisa ke orang-orang luar negeri. Seperti itu. Nah, saya setting goal, pokoknya saya harus tembus pasar luar negeri. Gimana caranya? Saya waktu itu, salah satunya adalah saya ke Bali, saya semacam sharing tentang pranic healing di pantai gitu, tentang pengobatan pranic healing, pengobatan prana seperti itu. Saya terapi mereka atau apa. Saya ke Bali untuk dapetin pasien luar negeri. Hasilnya apa? Hasilnya 0. Karena nggak bisa ternyata secara langsung itu baru ngenalin prana, terus akhirnya kita terapi, terus akhirnya kita dapat pasien, terus akhirnya apalagi berbayar itu nggak bisa. Tapi
dari situ saya terus ya punya goal gimana klinik saya bisa apa ya? Bisa keluar negeri gitu loh. Secara online punya pasien luar negeri. Karena apa? Ujung-ujungnya adalah penghasilan kan. Jadi dengan bisa fokus ke luar negeri, akhirnya penghasilannya dolar. Dengan penghasilan dolar, akhirnya kehidupan lebih baik dan akhirnya sustain. Dan akhirnya ya udah, saya melakukan banyak hal di Facebook, di Instagram, terutama Facebook. Terus saya melakukan segala macam tertentu, buat WhatsApp group, buat Facebook group, terus saya add teman-teman yang luar negeri, orang-orang brain healing, nah segala macam lah saya lakukan, dan akhirnya 2019 awal itu sudah mulai pasien luar negeri ada. Dan akhirnya 2019 saya menemukan taktiknya, 2020 semakin matang lagi, mendapatkan pasien luar negeri adalah makin lama makin banyak seperti itu. Dan akhirnya ya rezeki juga ya cukuplah, dibilang banyak sih belum, tapi ya cukup seperti itu. Nah, itu setting goal-nya. Jadi memberi makna ke goal itu penting. Dan pastikan sasaran itu cukup tinggi gitu loh. Cukup tinggi dalam arti kata gini, sesuatu hal yang di luar batas kemampuan kita, harus di luar batas. Tapi masih bisa, dalam logika masih bisa keraih. Seperti itu. Jadi misalnya gini, kayak dalam penghasilan. Misalnya penghasilan kita, taruhlah sekarang per bulan 5 juta. 5 juta per bulan. Kita setting goal, jangan akhirnya setting goal-nya dalam 1 tahun, itu kita setting goal-nya 50 juta per bulan. Bisa stres sendiri. Karena apa? Itu ketinggian. Nah, kalau 5 juta ya kita setting goal ya 15 juta dulu. 15, jadi dari 5 juta, penghasilan 5 juta per bulan, kita setting goal 15 juta per bulan. Itu akan lebih menantang di luar kemampuan kita, tapi masih ada kemungkinan lah seperti itu. Dan kemudian setelah setting goal-nya udah cukup tinggi dan kita memberikan makna dari goal tersebut, ya kita why-nya udah ketemu, ya kita lakukan. Nah, ini kurang lebih langkahnya. Jadi kita udah ada goal, kita prioritaskan. Nah, prioritas, langkah, dan tindakannya itu, langkah dan tindakannya, prioritasnya sebelum prioritas kan kita, seperti saya bilang tadi, brainstorming, langkah tindakannya apa aja, yang ada pop-up di pikiran kita. Bisa pakai post-it, tempelin. Ke tembok atau kemana, kita tempelin. Apa aja yang bisa kita lakukan. Jadi, saya banyak melakukan waktu itu ya. Ke Bali udah. Ke Bali. Yang dalam pikiran saya buat Facebook group, WhatsApp group, seperti itu. Terus apa yang ada di pikiran saya, ya udah saya catat aja di post-it itu, terus saya tempelkan. Kemudian YouTube, ya walaupun YouTube, channel Telegram, ya Instagram, semuanya belajar tentang internet marketing, WhatsApp marketing, semuanya saya pelajarin. Nah, setelah kita tahu apa yang kita lakukan, nah kita harus pilih-pilih, kita prioritaskan mana yang paling penting untuk kita lakukan dahulu, seperti itu. Jadi kayak semacam gini, untuk YouTube, untuk awal-awal, aduh nggak kepegang saya. Tapi setelah udah stabil, setelah semuanya ini, akhirnya sekarang ini saya baru kepegang. Waktu dulu saya belajarin WhatsApp marketing dulu. WhatsApp marketing, terus saya pelajarin cara bikin link, saya belajarin internet marketing, saya belajarin Facebook. Nah, saya pelajarin setiap hari saya pasti belajar sesuatu. Nah, kemudian setelah kita tahu kan apa-apa yang kita lakukan, kita prioritaskan, kemudian dijadwalkan. Nah, dijadwalkan ya tiap hari harus ada tindakan nyatanya. Apa yang harus kita lakukan. Jadi, saya bukan orang yang terlalu detail ya, saya catetin gitu, enggak. Tapi karena saya udah tahu
sasarannya, terus tindakan-tindakan apa yang harus saya lakukan, prioritasnya. Terus ya jadwal itu semacam di belakang itu sebetulnya yang post-it itu adalah jadwal Senin sampai Minggu. Nah, saya pakai post-it itu saya jadwalkan. Jadi biar nggak, kadang-kadang kalau catat di handphone itu suka malas gitu. Tapi kalau di tembok pakai post-it saya jadwalkan. Nah, lebih enak, lebih teratur. Dan kemudian ya lakukan aja tindakan itu tiap hari sesuai jadwal yang kita buat. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini cara menentukan prioritas juga. Jadi ini ada kuadran, ini ada kolom mendesak. Oke. Ini ada kolom tidak mendesak. Ini ada di baris, ada penting dan tidak penting. Di kuadran pertama, ini adalah kuadran pekerjaan-pekerjaan yang mendesak dan penting. Misalnya adalah deadline, ada tugas rutin, ada krisis, ada kecelakaan. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang mendesak dan penting. Jadi, kita harus prioritaskan mendesak dan penting. Nah, di kuadran 2 ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak mendesak tapi penting. Seperti apa? Perencanaan, pengembangan diri, proyek yang berjangka lebih panjang, atau olahraga. Ini adalah pekerjaan, aktivitas-aktivitas yang penting tapi tidak mendesak. Dan ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak penting tapi mendesak. Nah, seperti apa? Telepon tamu, teman yang mengajak ngobrol, kongko di kafe, atau apa. Nah, nanti kita lebih spesifik lagi. Nah, ada juga yang pekerjaan yang tidak penting sama tidak mendesak. Nonton TV, nonton sinetron, nonton film, seperti itu, dan apalagi itu nonton sinetronnya tiap hari. Nah, kita evaluasi. Dalam kegiatan harian kita, dari pagi sampai malam, kita banyak yang di mana? Apakah di kuadran yang paling parah di kuadran 4? Kita melakukan tidak penting dan tidak mendesak. Jadi kegiatan-kegiatan, apa sih definisi penting? Definisi penting ini adalah kegiatan yang kalau kita lakukan itu akhirnya bisa untuk apa ya? Kemajuan goal kita, untuk progres goal kita. Nah, ini yang penting. Nah, yang tidak penting ini yang nggak ada berhubungan dengan goal kita. Nah, dari kuadran ini ada teman-teman ada pertanyaan atau ada sharing, boleh silakan. Kayak semacam begini. Seiring klinik online saya makin besar, jadi ada beberapa pekerjaan yang saya delegasikan ya dengan ada freelance. Jadi semacam desain flyer. Flyer kadang-kadang saya kasih ke freelance saya. Terus edit video atau segala macam saya kasih ke freelance. Karena apa? Ya, itu sebenarnya penting juga sih kan, pekerjaan-pekerjaan itu. Tapi itu bukan kemampuan saya. Nah, karena itu bukan keahlian saya, lebih baik saya delegasikan ke orang lain, jadi nggak menyita waktu saya. Jadi saya fokus ke hal-hal yang lebih strategik. Jadi kayak saya ada penyembuhan massal yang berbayar, nah penagihannya saya kasih ke freelance saya. Seperti itu. Jadi saya nggak apa ya, itu kan dibilang penting ya penagihan kan, mendesak juga kadang-kadang, apalagi kalau saya lagi butuh uang ya mendesak juga gitu loh, tapi ya saya kasih ke freelance seperti itu. Taktiknya seperti itu, kita bisa delegasikan ke orang lain atau kita bisa bayar orang untuk melakukan hal tersebut. Nah, yang paling penting sebetulnya tindakan yang perlu kita prioritaskan itu di kuadran 2. Perencanaan ke depannya, kita harus perencanaan ini apa ya? Ada kata-kata bagus dari Jim Rohn. Jadi if you fail to plan, you plan to fail.
Jika kita tidak merencanakan, kita seperti merencanakan untuk gagal gitu loh. Ya. Ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Harus ada perencanaan. Saya bukan orang yang detail sekali juga, tapi saya ada perencanaan. Tahun ini saya mau ini, tahun depan saya mau ini. Minimal tahunan lah. Kita harus ada target tahunan. Walaupun kadang-kadang juga udah kita target lolos juga ya nggak apa-apa. Tapi lebih mending daripada nggak ada target sama sekali. Nah, biar apa? Biar apa? Biar semuanya terorganisir. Jadi ada target tahunan, ada target bulanan, ada target mingguan, ada target harian. Nah, kurang lebih kita, walaupun yang paling bagus sih, paling idealnya adalah ditulis. Jadi, tahun ini kita targetnya mau apa, terus aktivitas bulanannya kurang lebih yang mendukung target tahunannya itu apa, dari bulanan kita breakdown lagi, mingguannya kita melakukan apa. Nah, seperti itu. Yang mau detail seperti itu boleh. Nah, perencanaan pengembangan diri. Nah, ikut pelatihan atau ikut pelatihan juga salah satu hal yang penting tapi tidak mendesak. Jadi waktu itu saya ikut pelatihan, untuk mendukung klinik online saya ikut, waktu itu ada broadcast tentang WhatsApp marketing. Ya udah saya ikut. Nah, ikut pelatihan-pelatihan itu setelah saya ikut WhatsApp marketing, saya praktekin ikut WhatsApp marketing waktu itu ya, cuma di WhatsApp juga gitu ya. Saya ikut itu, omset saya bisa berkali-kali lipat lebih dipermudah dari ikut WhatsApp marketing tersebut. Jadi saya tahu gimana hal-hal yang diperlukan dalam WhatsApp marketing, akhirnya lebih terorganisir aja. Nah, ikut pelatihan-pelatihan akhirnya kita bisa lebih terorganisir lagi. Jadi, kalau saya bilang pekerjaan saya dengan kita ikut pelatihan, terus kita lebih terorganisir, bisa dibilang pekerjaan yang saya lakukan pekerjaan 3-4 orang, tapi saya bisa lakukan sendiri, seperti itu. Nah, itu pentingnya kita ikut pelatihan dan kita mengorganisir semua pekerjaan, seperti itu. Ya. Nah, sampai sini ada sharing lanjutan lagi atau ada pertanyaan? Cukup, belum? Oh ya. Lanjut. Nah, jangan sampai kita juga di kuadran 1 terus, penting dan mendesak. Nah, ini berarti kalau kita di kuadran 1 terus, ini berarti kita orangnya nggak pernah merencanakan, nggak pernah organize. Jadi kayak semacam semuanya deadline, semuanya pemadam kebakaran. Nah, jangan sampai kita di kuadran 1 ini juga. Jadi kayak jalan di tempat ya, Koh? Iya, akhirnya sibuk-sibuk, tapi sibuk yang nggak guna gitu loh. Kayaknya itu saya deh, Koh. Ya, nggak, makanya diatur bagaimana kita sibuknya akhirnya lebih berguna, melakukan kegiatan-kegiatan yang akhirnya berguna untuk goal kita lebih bisa tercapai. Dan juga jangan ini nih, di kuadran 3, tidak penting tapi mendesak. Jadi kita sibuk telepon, sekarang mungkin chat, tamu, teman yang ngajak ngobrol. Nah, jangan kita terlalu fokus ke kuadran 3 juga. Nah, pertanyaannya sekarang gini, kalau kita nongkrong sama temen, nah itu termasuk kuadran berapa? Jadi, nongkrong sama temen itu bisa ada beberapa kuadran sih, bisa tidak penting, tidak mendesak, bisa. Kalau kita nontonnya sama teman-teman ya sekedar have fun. Nah, kali-kali kita melakukan kuadran 4 ya nggak masalah juga. Kadang-kadang kita butuh hiburan, kadang-kadang kita butuh nongkrong, ya nggak apa-apa kita melakukannya. Nah, itu termasuk yang tidak penting dan tidak mendesak. Ya, rekreasi, nah, tapi itu ya penting juga sih ya. Ya, seperti itulah, tidak penting, tidak mendesak, menonton. Nah, kadang-kadang kita perlu rekreasi. Nah, ini kuadran 4. Nah, tapi kayak misalnya kita nongkrong di kafe sama temen atau sama kolega, bisa jadi itu di yang penting dan tidak mendesak. Apalagi kalau nongkrongnya sama teman-teman yang lebih up dari kita. Jadi selalu juga gunakan gini, kita bergaul, kita bergaul ke orang-orang yang, kalau kita bisa milih gini,
kalau misalnya bukannya kita milih temen atau gimana ya, tapi kita milih pergaulan. 10 orang terdekat di kita. Nah, kalau ada suatu survei yang mengatakan gini, gaji kita atau penghasilan kita itu adalah rata-rata 5 orang terdekat dari kita. 5 orang atau berapa? Saya lupa. Jadi, nah, kita akan bergaul ke orang-orang yang biasanya selevel gitu kan. Nah, biasakan juga kita naik kelas. Jadi kita bergaul dengan orang-orang yang lebih tinggi dari kita. Apakah usahanya lebih tinggi, ataukah penghasilannya lebih tinggi, karena apa? Nah, kalau misalnya kita ngafe ke orang-orang seperti itu adalah yang penting dan tidak mendesak. Jadi, satu aktivitas bisa di beberapa kuadran ya. Nah, itu adalah aktivitas penting dan tidak mendesak. Kenapa kita perlu bergaul ke orang-orang yang lebih tinggi? Karena apa? Kita bisa melihat mindset mereka, sikap mereka, attitude mereka, sehingga bagaimana mereka bisa kehidupannya lebih baik dari kita. Jadi, biar ketularan gitu loh. Biar ketularan suksesnya sama mereka. Nah, saya juga udah mulai membiasakan diri, orang-orang yang saya bergaul sama orang-orang yang lebih berhasil lagi dari saya. Jadi saya ngikutin apa sih pemikiran mereka? Apa sih yang membuat mereka lebih sukses, lebih punya uang? Dan saya menemukan ya, jadi kemarin itu saya ketemu sama teman saya, klien saya sih, bisa dibilang klien, bisa dibilang pasien. Jadi dia begini, justru dia cerita begini, Be, lu tahu nggak Be? Ternyata orang-orang yang kaya sekali, kaya banget. Kenapa dia kaya banget itu? Dan dia masih, akhirnya dia lebih bekerja lagi, lebih giat bekerja lagi, setelah dia menemukan apa makna dari mimpinya dia. Bagaimana bisa lebih membantu orang lain. Jadi, orang-orang kaya banget, itu kerjanya tetap giat, itu not for money gitu loh. Dia nggak bekerja untuk uang. Tapi dengan dia mau melakukan suatu kontribusi lebih lagi untuk dunia. Dia untuk lebih baik lagi. Jadi ketika orang-orang kaya yang udah kaya banget itu, dia cerita, teman saya cerita, jadi dia pengen orang-orang kaya banget itu, jadi ceritanya teman saya sering seminar di Anthony Robbins gitu loh. Anthony Robbins selalu bilang, apa yang kita ingin kontribusikan untuk dunia seperti itu. Nah, kontribusi kepada dunia kadang-kadang kejauhan. Ya udah, kontribusi untuk sekitar kita. Apa yang perlu kita lakukan? Seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi saat ini? Jadi orang-orang, kita bukan ngejar uang ya, tapi kita ngejar nilainya. Dengan kita ngejar nilainya, kita bisa berkontribusi sesuatu terhadap sekitar kita, terhadap dunia. Itu otomatis akan jadi uang. Jadi uangnya itu dikesampingkan dulu. Kita ngejar nilainya, akhirnya dengan kita dinilai tersebut, itu uang akan hadir. Nah, orang-orang kaya ternyata melakukan hal seperti itu. Jadi, teman saya cerita, jadi yang ikut Anthony Robbins itu kadang-kadang ya sebetulnya mereka nggak kerja apa-apa lagi, uang udah ngalir. Udah passive income-nya banyak. Tapi akhirnya mereka ikut seminarnya Anthony Robbins, akhirnya mereka menemukan makna lebih dalam lagi. Bukan sekedar uang, tapi makna dari mimpinya, apa kontribusi yang dilakukan yang bisa dibuat untuk dunia itu apa. Nah, akhirnya mereka malah orang-orang kaya tersebut malah lebih bekerja, lebih giat lagi dari sebelumnya. Karena mereka mengkontribusikan nilai-nilai yang lebih tinggi. Gitu. Sampai di sini, teman-teman ada yang mau nambahin, atau ada yang mau sharing, atau ada yang mau tanya, silakan. Jadi satu aktivitas itu bisa berbagai hal ternyata. Bisa di kuadran 4, bisa di kuadran 2 gitu. Tergantung skalanya. Jadi misalnya gini,
misalnya dia adalah agen advertising ya. Agen advertising itu, kalau dia nonton TV, itu kuadran berapa? Kalau dia nonton TV, terus dia nonton iklan-iklannya, dia bukan kuadran 4, tapi dia ada di kuadran 2 bagi agen advertising. Nah, seperti itu. Nah, bagi saya juga misalnya, saya klinik online, saya ngelihat Facebook, itu bukan di kuadran 4, itu ada di kuadran 2 atau bisa di kuadran 1 atau kuadran 2. Saya ngelihat medsos, saya ngelihat WhatsApp, saya ngelihat Facebook. Jadi aktivitas-aktivitas itu tergantung kita role-nya apa. Baru kita bisa menyimpulkan nih penting atau tidak penting, mendesak atau tidak mendesak. Nah, tapi pastikan prioritaskan itu urutannya dari ini dulu. Kadang-kadang ini sih kuadran pertama ya mau nggak mau ya. Dalam arti kata kita karena mendesak ya kita prioritaskan. Yang pertama ini, tapi yang ini juga harus terus dilakukan. Dengan yang tidak mendesak dan penting ini kita lakukan, nanti kolomnya akan lebih lebar lagi dengan ada perencanaan lebih matang lagi. Ini lama-lama ya, yang penting dan mendesak ini akan mengecil. Jadi misalnya perencanaan. Dengan kita merencanakan tugas tahunan, bulanan, mingguan, harian, makin lama kita udah nggak ada deadline. Jadi deadline-nya udah dikerjakan, udah dicicil. Nah, seperti itu. Kalau kita nggak ada perencanaan, kan kadang-kadang tahu-tahu deadline kan. Kita nggak dikerjakan, nggak dicicil, akhirnya deadline. Oh, sehari sebelumnya baru kita kebut. Nah, itu maksudnya. Kalau kita cicil, kita perencanain, oh tiap hari kita cicil, akhirnya setelah pas deadline-nya, jatuh temponya, kita tinggal ngerjain tinggal dikit lagi. Jadi kita nggak kelabakan, karena semuanya sudah direncanakan. Nah, ini hubungan antara kuadran 1 sama kuadran 2. Gitu. Oke, nggak ada pertanyaan sampai sini? Saya cukup masih menyimak. Oke. Nah, yang paling penting juga, kita harus bedakan mana kegiatan-kegiatan yang strategik, mana yang operation. Nah, ini penting nih. Jadi banyak orang melakukan hal-hal yang terlalu sempurna, terlalu perfeksionis. Akhirnya kita jatuh ke hal-hal yang operation, yang nggak membawa kita kemana-mana. Coba, teman-teman tahu nggak apa perbedaan kegiatan-kegiatan yang strategik maupun operation? Apa beda strategik sama operation? Ada yang mau sharing? Belum ya? Jadi, Kalau saya justru butuh pencerahan nih. oh ya. Jadi yang strategik sama operation begini. Yang operation ini biasanya lebih ke dalam. Jadi yang strategik ini perbandingan dengan ini yang membawa ke goal kita. Nah, tapi akhirnya bisa memenangkan persaingan. Nah, strategik itu bisa memenangkan persaingan ke usaha-usaha sejenis kita, organisasi-organisasi sejenis. Nah, operation itu kita berkutat di penyempurnaan operation-nya, tapi akhirnya nggak membawa dampak kemana-mana. Sebagai contoh gini. Nah, tapi operation yang bagus ini akhirnya juga mendukung strategik sih. Jadi contohnya begini. Ada suatu perusahaan yang saya lupa cerita detailnya, tapi kurang lebih seperti ini. Ada yang operation-nya itu mengagumkan. Jadi dia di perusahaan tersebut, dia bikin SOP-nya, standar operational procedure, hotel lah anggaplah. Di hotel itu operation-nya excellent banget. Nah, tapi dia kurang tindakan-tindakan strategis. Nah, apa bedanya? Operation-nya jadi mungkin semuanya tersistematis. Nah, tapi tindakan-tindakan strategiknya dia melupakan.
Nah, apa tindakan strategik? Misalnya, kalau hotel tindakan strategiknya apa? Misalnya, Ini kok relationship kok, apa kerjasama itu kok, yang biasa nah, iya, nah MOU. hal-hal Mm-mm. ya, betul. Kalau hotel berarti kerjasama dengan mungkin agen marketing atau mungkin Instansi, instansi. korporasi. Nah, Mm-mm. korporasi. Nah, Mm-mm. nah seperti itu. Dia fokus ke operasionalnya, tapi strategiknya dilupain kerjasamanya. Ya akhirnya otomatis akan ambiar juga seperti itu. Ih, sobat ambiar. Iya, bisa ambiar juga. Jadi kadang-kadang juga seperti gini ya. Jadi kadang-kadang ada perusahaan, misalnya, oh kita berdiri semenjak 1928. Nah, itu kebanggaan sih, kebanggaan. Oke, sampai sekarang masih sustain. Tapi permasalahannya dari 1928 sampai 2020 berkembang sampai sejauh mana? Sampai sejauh mana? Kalau dia perkembangannya cuma begitu-begitu aja, malah nggak berkembang, itu berarti dia strategiknya yang nggak ditanganin dengan baik. Dia hanya operation-nya aja yang diurusin. Operation internalnya. Strategiknya, persaingannya dengan usaha-usaha sejenis, itu nggak dipikirin. Nah, itu akhirnya ya kalah saing. Jadi ada perusahaan, oh berdiri semenjak 1928. Cabangnya baru satu. Terus nggak berkembang, karyawannya segitu aja. Nah, berarti ada yang salah. Bisa jadi operation-nya juga salah, strategiknya juga salah. Nah, yang harus dipentingin adalah strategiknya dulu, baru nanti operation. Jangan gini, hotel strategiknya udah bagus, banyak kerjasama. Nah, tapi operationnya jelek, kotor, WC nggak dirawat. Nah, ambiar juga, akhirnya tamu-tamu hotel nggak puas, akhirnya ya lari ke pesaing. Operationnya bagus, ya bersih semuanya, sampai keset gitu loh, sampai keset banget. Tiap hari pasti keset gitu loh. Yang diperhatiin adalah bersih banget, sampai bersih yang sedetil-detilnya. Tiap hari harus dilap semuanya, tiap hari. Atau mungkin pagi sampai malam. Nah, itu dia terlalu fokus ke operation, tapi dia lupakan strategiknya. Strategiknya dia lupa membina kerjasama sama instansi-instansi, lupa marketingnya, lupa brandingnya, mungkin sekarang branding online-nya, di Instagram-nya, mungkin bikin aplikasi untuk booking lebih gampang, lupa masuk ke Traveloka, lebih parah lagi, lupa masuk ke apalagi Traveloka, terus ada tiket.com, ada hal-hal lain, website traveling. Nah, itu akan parah gitu. Nah, nah itu kan usaha. Nah, kalau dalam aktivitas harian kita itu apa? Misal, yang strategik sama operation. Jadi, saya cerita pengalaman saya sendiri lah. Jadi, pas masa-masa awal, saya di klinik online, yang operation ini, saya nggak terlalu pentingin detilannya. Jadi apa? Desain grafisnya, itu bagi saya nggak kurang penting. Lebih penting adalah strategiknya. Saya mau buat WhatsApp grup apa, saya pengen bikin program healing bagaimana, saya mau marketing di Facebook-nya bagaimana. Nah, itu lebih strategik. Karena bagi bisnis, bagi profesi seperti saya, kesembuhan lebih penting. Nah, akhirnya ya saya fokus di strategiknya. Operation-nya, desainnya parah. Ya dibilang parah banget enggak ya, tapi cukup parah lah. Terus kadang-kadang kadang-kadang ada parah banget juga. Nah, tapi strategiknya jalan. Akhirnya saya sustain. Baru sekarang saya memperbaiki operation-nya. Sekarang saya belajar desainnya lebih bagus lagi, tampilannya lebih bagus lagi.
Nah, seperti itu. Dan bagaimana saya berfokus nggak ke strategik, nggak ke operational detail-detail mulu, ya delegasi, ada freelance, ada tim yang saya bagikan untuk mengerjakan hal-hal yang pertama saya nggak ahli, kedua saya males gitu, saya males nagih, ya ya udah saya kasih ke freelance saya seperti itu. Itu yang personal dalam pengalaman nyata, bedain antara strategik sama operation. Kok nyelak dong kok. Yes. Kirain suhu nggak ada terhingga rasa malas ya kalau udah jadi suhu. Justru Aduh, saya yang tahun sekarang 2000, saya alami kok. Aduh. oh enggak lah. 2019 itu saya puncak malas. 2019 karena semuanya sudah saya organize ya. Jadi gini, bagaimana kita mengorganize sesuatu? Saya juga begini, mengorganize sesuatu ya aura dan cakra bersih itu segalanya. Aura dan cakra bersih akhirnya kita berpikir lebih jernih. Dengan kita berpikir lebih jernih dan cakra-cakra kita berkembang, akhirnya kita bisa mengorganize sesuatu. Jadi kayak zaman dulu pas waktu saya baru memperkenalkan pranic healing, orang tanya pranic healing ke saya, itu pakai chat kan. Saya jawabin satu-satu. Dia tanya apa, prana itu apa, terus saya ngetik. Nah, dia nanya lagi, saya ngetik lagi. Itu ke pasien 1. Nanti calon pasien 2 nanya lagi, saya ketik lagi. 3, gitu terus. Akhirnya kan boros waktunya. Akhirnya dengan saya sering meditasi jantung kembar, akhirnya saya lebih bisa mengorganize. Akhirnya saya bikin aja artikel. Apa itu prana, frequent aspiration, terus apa ya itu penyembuhan jarak jauh, apakah penyembuhan prana bisa digaransi sembuh. Nah, saya bikin artikel-artikelnya. Terus saya organize. Saya masukin ke channel Telegram, semuanya, terus akhirnya saya copy link, saya buatin satu artikel, oh apa itu prana, klik link ini. Apa itu penyembuhan jarak jauh, klik link ini. Apa itu aura, klik link ini. Akhirnya pekerjaan saya lebih terorganize. Jadi, nah organize itu sangat penting juga. Jadi teman-teman aktivitas apa yang perlu kita organize jadi lebih ringkes, ya kita ringkesin. 2019 itu mencapai puncak saya malesnya gini, semuanya udah terorganize. Orang nanya sesuatu, saya tinggal copy link, orang tinggal baca-baca sendiri. Seperti itu. Pasien juga udah sustainable. Nah, 2019 seperti itu, tapi 2020 akhirnya, apalagi pas pandemik seperti ini, ya saya ingin memberi makna ke teman-teman. Saya ingin klinik online saya lebih maju lagi, dan akhirnya ya saya banyak program-program online juga kan. Musim puncaknya makin jaya ya di pandemik ini malah. Di orang lain agak turun, saya makin jaya, makin lama makin naik. Karena saya fokus ke online. Dan ini adalah strategik. Jadi dalam arti kata, dengan aura dan cakra bersih, itu saya menangkap peluang. Jadi pas pandemik itu ya, malah saya justru sibuk gitu loh. Sibuk ada meditasi online, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, saya jangan sampai lolos gitu loh kesempatannya. Karena kalau saya nggak terus melakukan kegiatan yang online ini, keburu yang lain. Nah, ini jadi ada hubungannya deh, aura dan cakra yang bersih itu akhirnya kita lebih bisa melihat strategic thinking. Kita akan bisa melihat peluang dan akhirnya bisa kita take action seperti itu. Sampai di sini teman-teman ada yang mau sharing, nanya atau apa? Silakan. Belum ya? Masih ada nggak ya orang-orangnya? Sih, Mas. Kok. Strategik sama operasional. Jangan Ibu melakukan kegiatan operasional semua. Akhirnya bablas. Jadi kalah dalam persaingan. Jadi ada pokoknya ada banyak perusahaan atau apa, oh saya berdiri
saya sudah 30 tahun di sini. Kalau orang ngomong seperti itu, tapi kondisi sekarang cuma begitu-begitu aja, sebetulnya harusnya malu. Karena apa? 30 tahun, kemana aja? Nggak kemana-mana. Ngapain aja? Apa yang dilakuin? Kok itu 30 tahun tapi nggak kemana-mana? Berarti malah pasang surut terus, begitu-begitu terus. Itu berarti strategiknya salah, operationnya juga salah. Berarti dia nggak punya sistem yang membuat sistem. Jadi gini, pertama kita memang kalau misalnya usaha sendiri, CEO, Chief Everything Officer. Segala-galanya kita lakuin semuanya. Nggak ada sistem. Nah, orang kita ownernya mau sistem apa? Tapi dengan kita mengorganize pekerjaan kita, itu kan semacam membentuk sistem kan. Jadi saya Telegram, terus ada copy link. Jadi artikel dikumpulin jadi satu, nah seperti itu. Itu kan semacam saya bikin sistem yang memudahkan saya. Terus sekarang saya ada freelance yang memudahkan saya. Jadi kalau ada orang, wah saya sudah 30 tahun di sini. Ya 30 tahun tapi begitu-begitu aja ya, harusnya malu. Kenapa malu? Ya berarti strategiknya nggak mikirin, operationnya nggak mikirin. Berarti dia nggak belajar dari kesalahannya sehingga begitu-begitu aja. Gitu. Jadi menurut saya gini, banyak restoran-restoran di Kelapa Gading atau di mana aja itu awalnya dari kaki lima. Ada yang mau sharing yang seperti itu, yang kisah nyata. Jadi ada yang dulunya dia dari kaki lima, dari emperan doang. Tapi akhirnya saat ini sudah punya ruko di Kelapa Gading, udah sukses lah seperti itu. Nah itu adalah maju namanya. Itu namanya berkembang, bertumbuh dan berkembang. Dia selalu evaluasi, operasionalnya dievaluasi, akhirnya dia berkembang. Jadi kayak semacam kayak restoran, ya ini karena bagus saya sebutkan aja, kayak semacam Solaria. Solaria dulu cuma nyewa di satu tempat, akhirnya 2, 3, akhirnya berkembang, akhirnya sekarang jadi apa? Udah di seluruh Indonesia jadi 200 dia. Punya 200-an lebih cabang. Nah, itu adalah baru bangga. Oh, saya sudah 10 tahun di sini. Cabang saya sudah sekian. Tapi tergantung orang juga sih. Jadi tergantung orang juga, misalnya gini, dia mau segitu-segitu aja. Dia nggak mau buka cabang, ya terserah. Jadi misalnya ada beberapa toko tradisional, dia cukup di situ aja, ya monggo. Karena mungkin, saya sudah tua, satu cabang aja, is okay. Dan begitu-begitu aja ya udah, itu pilihan sih. Pilihan seseorang itu, perusahaan itu atau organisasi itu mau bertumbuh, itu pilihan.